Oleng. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian pikir menjadi badut adalah pekerjaan paling mudah. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi di saat kalian tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan mudah marah. Membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kalian dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon itu, orang tersebut mengumandangkan azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu saja, itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong berdatangan, berteriak marah. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Hei, turun kamu, dasar kafir. Begitu orang-orang berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh dan subuh pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian mikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid. Tak ada satupun dari kalian yang ke sana. Ketika saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena ayah saya badut, saya pun juga jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, anaknya juga kepengen jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan ngomong ngantur. Nanti saya malah ditangkap. Kalau kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang badut dan pelawak saja kalah lucu kok sama politikus.
tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat tuh, ganteng nggak pacar saya? Namanya Bobby Kimanto. Lengkapnya kebo, babi, kirek, manuk dan onto. Kalian pasti nggak percaya. Namanya bener Bobby Kimanto kok. Soalnya dia lahirnya di kebun binatang. Terima kasih kamu sudah mau datang. Saya kira kamu sudah gak mau lagi sama saya. Kamu pasti kangen ya? Saya juga. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Terima kasih kalau kamu tidak melupakan saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih cantik, lebih manis. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Bob, Bobby, Bob, Bobby, Bob, Bobby, Bob, Bobby, Bob. Ternyata hanya khayalan saya saja. Nggak ada pacar. Saya badut yang jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat, biar saya saja. Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memanglah aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu anggun bukan? Tapi sebenarnya saya memanglah seorang badut. Saya tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa semua yang hadir tertawa terbahak. Saya hanya menjadikan jari seperti ini, semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya, semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiam diri, semua orang semakin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sesungguhnya saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu kemudian pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, menguji saya, katanya saya adalah orang yang karismatik. Saya punya bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pendukungmu akan menjauh habis-habisan. Tak peduli kau salah atau benar. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya dan mendukung kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang-orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Daftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkada. Tapi kalau orang bilang pilkada itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya sekarang ini banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka mendaftarkan saya. Padahal ijazah pun saya nggak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya hanya karena dianggap paling lucu.
Saya dianggap bisa menghibur mereka dan membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat hidup mereka terhibur. Sungguh memang saya badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu